Mari kita lihat, betulkah Gurunda Jumas hebat yang dikatakannya? Ternyata hanya bisa asal ngomong saja. Apa yang diperkatakannya semua tidak berdalil dan tidak ada dasarnya. Itulah kehebatan si Juma dengan besar suaranya. Ternyata begitu dikonter, apa yang disebutkan hanyalah hadis-hadis jenggot. Ya, saya masih berputar di situ, masih seputar ini. Seputar terkait siapa yang mencabut nyawa Tuhan kalian. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas diterangkan bahwasanya yang disebut Tuhan itulah yang mematikan. Elohim, Memit, Amekaye, Morid, Seol, Payal. Jelas itu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Lalu Tuhan menurunkan ke dalam dunia orang mati. Nah, pertanyaan saya, siapa yang membunuh dan mencabut nyawa Yesus? Itu loh. Nyawa Yesusnya ini kan dicabut sampai dia meninggal, sampai dia mati kan, jadi mayat kan. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang mencabut nyawanya? Kan ada yang mencabut nyawanya. Tidak mungkin tidak ada. Karena ada yang mematikan, ada yang menghidupkan. Nah, untuk membuktikan bahwa kalian itu salah sembah, yaitu manusia, Yesus ini mutlak. Ada yang mematikannya, ada yang mencabut nyawanya. Siapa? Gitu loh. Ya, itu dulu fokus ke situ. Silakan mau Bang Kayapas atau Bang Aderion. Lagi bang. Iya. Tadi ini lawak atau gimana ya? Tadi jenggot Abu Jahal ini lagi dibuka ya, isinya malah jangan berbicara malam kecuali pada dua orang. Coba di pause bentar, saya buka nih. Ini sebetulnya gimana sih? Nih, tadi yang nyuruh buka Mustad Ahmad 4187 ini siapa? Ya. Kok 187 ya? Sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tidak boleh bicara malam kecuali pada dua orang atau salah satu dari dua orang. Maksudnya apa ini? Ya, gak jelas. Udah wajar sih, namanya juga masih Islam ya. Cuma tadi pertanyaannya, siapa orang Yesus tentang mati 3 jam ya, saya coba paralelisasi ini. Mudah-mudahan paham ya dengan menjawab. Taruhlah Yesus itu Isa, seperti apa tuduhan kalian? Di sini di dalam Al-Qur'an Nggak sama bre, nggak sama. Nggak mau. bentar. Jangan dipotong ya. Kalau potong yuk pause dong, Mahardika. Di sini justru dikatakan wahai Allah berfirman ketika wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkat kamu. Jadi Apa Edwin? Nggak sama. Yesus sama Nabi Isa nggak sama, beda. sebentar ya, makanya Beda bre. ya. Ternyata saya nggak oke lah, beda ya. Tapi di sini ada satu orang sejarah. Nah, terus sekarang nggak nyambung dong kalau dibahas out of topic jadinya. Sebentar dong. Ini kan kita katanya nggak boleh Al-Quran. Saya pakai orang ini aja, Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq, Iya. orang yang ada di abad 9 mengatakan bahwa orang-orang Nasrani menduga bahwa Tuh itu di situ Nasrani, bre, bukan Kristen, bukan, beda. Nasrani Kristen beda, Yesus Isa beda. Potong dong, hargain dong. Topik Bang Metraton, jangan out topik. Jangan dipotong, Fokus jangan aja di dipotong. Yesus. Bentar, jangan Di dipotong. pause Sabar. waktunya kok, di pause kok waktunya. Jangan out topik maksudnya, fokus di Yesus saja. Ya, sabar ya. Di sini Allah mematikannya selama saat 3 jam pada permulaan siang hari, yaitu ketika Allah mengangkatnya kepada dia. Jadi Allah mematikannya 3 jam. Nah, ini tanya aja sama Allah. Terus dikatakan Ishaq Ibnu Bishr meriwayatkan dari Idris dari Wahab bahwa Allah mematikannya selama 3 hari loh. Katanya nggak mati. Tapi ini semua penulisnya Islam dan mengatakan Isa itu mati. Nah, ini kamu mesti selesaikan dulu permasalahannya. Kalau Yesus bangkit, jelas Yesus bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan Rasul Thomas menyucuk, dia mengatakan sebelum aku menusuk bekas paku di tangannya dan lambungnya maka aku nggak percaya. Saat Rasul Thomas menusuk, dia percaya dan dia mengatakan ya Tuhanku ya Allahku. Ya, jadi itu juga sekalian menampol pemahaman yang mengatakan bahwa Yesus diambil sama malaikat pencabut nyawa. Di dalam kekristenan tidak ada, karena tadi saya sudah bacakan dalilnya Yohanes 10 ayat 17. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali, tidak ada yang bisa mengambil dari
diriku dan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jelas itu. Ya. Tadi justru pertanyaan kenapa kalau mayat tadi katanya wangi, kenapa dikubur? Tadi nggak dijawab itu ya, malah dijawab di hadis jenggot sama hadis ngomong tengah malam nih. Ya. Lanjut, Pra. Tentang masalah kalau di satu statement tertentu tadi disebutkan Muhammad adalah itu membuktikan Aderion bahwa baginda Muhammad adalah manusia biasa, tapi sekarang dinyatakan bahwa dia tidak mati. Nah, berarti itu kan manusia biasa. Berarti ini bukan manusia biasa karena dia nggak mati. Faktanya Pak, kalau di dalam ini teman-teman Islam itu, walaupun di dalam internal Islam itu juga berdebat itu tentang Nabi Idris itu nggak mati Pak. Itu konkret itu, dia tidak mati. Nasibnya seperti apa? Dia bukan manusia biasa seperti. Bagaimana pertanggungjawabannya? Mana yang lebih luar biasa? Nabi yang tidak mati tapi diangkat, dan bagaimana bagi Muhammad? Muhammad itu meninggal. Kalau kami bisa menjelaskan, saya ini Bang Juma, kami bisa menjelaskan tentang Henok dan Elia, itu bisa dijelaskan. Kamu gimana? Never, nggak akan bisa Bang Juma, itu nggak akan bisa jelasin. Kecuali berdebat sama ulama, pasti. Aku bisa jamin nih Bang Juma itu pasti kelabakan, pasti. Aku jamin. Hadis aja salah terus Pra, gimana lagi itu? Hadis aja salah bolak-balik. Iya, kan ada kan Nabi yang tidak mati. Nah itu gimana? Itu levelnya apa? Manusia biasa atau manusia luar biasa? Sementara baginda Muhammad tidak mati kamu sebut. Maksudnya gimana? Nah, ini pertanyaan kita yang dijawab ini atau apa ini? Pertanyaan kita siapa yang mencabut nyawa Yesus? Bang, matiin. Apa jawabannya? Apa siapa? Tidak ada Bang Juma. Berarti dia nggak mati dong? Bukan begitu. Kan abang kan nanya, pertanyaan abang ini Bang Juma. Abang kan nanya siapa yang mencabut, kan begitu. Jadi gini, abang mesti membuktikan bahwa ada proses pencabutan nyawa. Lah kan gitu. Benar atau enggak? Orang mati itu pasti nyawanya dicabut. Nanti ditanggapi. Siapa yang bilang pasti? Dulu Aderion. Siapa yang bilang pasti? Selesaikan dulu ya. Bang Juma Kita debat loh situ. Kita debat selesaikan ini, dijawab. Serius, lu debat tuh situ Bang. Lu akan mangap Bang. Serius. Dijalanin, silakan. Iya, waktu dijalankan. Silakan Bang Aderion lanjut. Apa nih? Ngapain? Aku nanya atau gimana? Selesaikan. Iya, tentang masalah Bang Juma yang mengatakan bahwa baginda Muhammad itu adalah bentuk membuktikan kalau dia adalah manusia biasa. Loh, ada yang lebih luar biasa dari beliau, bahwa ada nabi dalam Islam tidak mati. Enggak, yang mencabut nyawa Yesus itu siapa? Loh, kami berulang kali kami sudah menjelaskan itu Bang, bahwa tidak ada pencabutan, itu konsepnya Islam. Itu konsep Islam. Kami itu sudah menjawab itu Bang. Gimana sih Bang? Sudah Bang Juma sudah di-mute. Bang Aderion lanjut dulu. Kan sudah dijawab oleh kami, oleh rekanku kan, disebut tidak ada konsep pencabutan nyawa, itu tidak ada Pak. Nah, kecuali kamu bisa membuktikan bahwa nyawa itu dicabut. Di mana? Nah, di mana itu? Kalau ada, kamu kasih ayat itu, baru kamu timpakan kepada kami. Ini siapa dia yang mencabut? Nah, baru fine. Kita telah menyimak atau menyaksikan debat inti antara Metatron dengan Juma dan kawan. Si Juma ternyata hanya asal sebut atau asal bunyi yang menyebutkan hadis-hadis yang tidak ada sangkut pautnya dengan pembicaraan. Jadi itulah pentingnya kita jeli seperti yang diperlihatkan oleh Frop, Metatron atau Edwin. Jadi kita tidak asal menerima saja apa yang dikatakan oleh pihak Islam, yang pada kenyataannya hadis-hadis yang disebutkan adalah hadis-hadis jenggot dan hadis-hadis pembicaraan tengah malam, di mana ini adalah kesalahan fatal dalam berdiskusi agama. Ternyata selama ini suara cuma saja yang berkuar-kuar, mau menantang pendeta,
mau berdebat dengan orang Kristen, tapi pada kenyataannya, ya seperti itulah, hanya keluar-keluar saja. Jadi, saran untuk si Juma, jangan kebanyakan baca Alkitab, baca itu Al-Quran, baca itu hadis, sehingga kamu lebih memahami pelajaran sendiri. Kamu tidak usah mengais-ais Alkitab. Kalau seperti ini kan, ya mau dikatakan gurunda seperti ini. Jadi, saudara-saudara pendengar Apolog, tetaplah teguh dalam keyakinanmu. Berdoalah teguh dalam iman, supaya kamu jangan tersesat.